Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pada kali ini kita kembali belajar firman Tuhan, introduksi kitab Wahyu yang bagian yang kedua. Bagi saudara yang belum mendengarkan bagian yang pertama, silakan melihat pada tanggal sebelumnya. Saya sudah menyampaikan tentang introduksi kitab Wahyu bagian yang pertama. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh Hikmat membimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus, Roh Hikmat membimbing setiap kami yang mendengar dan menontonnya, supaya setiap kami dikuasai Roh Kudus. Dan juga akan hamba-hamba Tuhan yang merekord, Tuhan juga berkati. Terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terus kalian, silakan next. Next. Iya, kalau kita membaca kitab Wahyu yang pertama, pasal pertama ayat yang pertama, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, agar ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Kita lihat lagi, dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi kalau kita lihat Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2, zaman akhir itu sudah dimulai 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus datang menjelma dalam bentuk daging. Ketika sang firman Allah itu menjelma dalam bentuk daging. Dikatakan, maka pada zaman akhir ini, 2000 tahun yang lalu ya, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Itu sang firman Allah yang menjadi daging atau menjadi manusia. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 ya. Oke. Next lagi. Kata apokaliptik itu dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai wahyu, berarti membuka selubung. Lihat Wahyu 1 ayat 1, itu makna kata apokaliptik, membuka selubung. Perlu dibedakan antara pandangan yang profetik atau diterjemahkan sebagai nubuat dan apokaliptik dalam melihat sejarah. Harus dibedakan dua hal nih, profetik dan apokaliptik. Pandangan profetik atau nubuat terhadap sejarah adalah Allah bekerja sama dengan umatnya untuk menghantar sejarah sampai pada akhirnya. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 14 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Itu makna kata profetik, bernubuat. Ya, ia membangun, menasihati dan menghibur. Dan ia berkata-kata kepada manusia. Itu makna kata profetik. Sedangkan menurut pandangan apokaliptik, dunia ini menjadi sangat jahat dan rusak. Sehingga Allah perlu mengintervensi ke dalam sejarah dunia ini secara dramatis dan menyelesaikan tugasnya tanpa bantuan manusia. Itulah makna kata apokaliptik. Ya. Dalam pandangan apokaliptik, dunia menjadi sangat jahat dan rusak. Sehingga Allah perlu berintervensi ke dalam sejarah dunia ini secara dramatis tanpa bantuan manusia. Ya, itulah kata apokaliptik. Next lagi, para penulis literatur apokaliptik biasanya memakai nama samaran atau memakai nama dari orang-orang yang terkenal tetapi sudah meninggal dengan tujuan agar para pengarang itu tidak ditangkap dan dihukum. Yaitu literatur apokaliptik ya. Biasanya memakai nama samaran. Ya. Literatur ini
biasanya menyatakan kesusahan besar yang umat Tuhan sedang alami sebagai batu loncatan menuju intervensi ilahi yang menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi ini. Ini berkaitan dengan literatur apokaliptik. Ya, next lagi. Takut bacaan tersebut jatuh ke tangan orang-orang yang memusuhi umat Tuhan, maka literatur tersebut ditulis dalam bahasa simbolis, literatur apokaliptik ya, yang hanya dimengerti oleh umat yang memahami maknanya. Itulah ciri khas literatur apokaliptik, memakai bahasa simbolis. Yohanes sebagai penulis kitab Wahyu, dia menggabungkan pandangan apokaliptik dengan profetik atau nubuat. Dia menggabungkan apokaliptik dan profetik. Kata apokalipsis muncul hanya satu kali dalam kitab ini, yaitu Wahyu 1 ayat 1, yang berarti wahyu. Membuka atau menyingkapkan, itu maknanya. Wahyu itu berarti membuka atau menyingkapkan. Ya, Wahyu 1 ayat 1 dikatakan, inilah wahyu apokalipsis Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dan selanjutnya. Next lagi. Kita perlu ingat, pada awal komunikasi Allah dengan manusia, Allah langsung berbicara kepada beberapa pribadi tertentu. Misalnya Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan lain-lain. Ya, pada awal komunikasi Allah dengan manusia, Allah itu berbicara langsung ya kepada beberapa pribadi. Kemudian Allah memakai para nabinya untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat Israel. Disinilah peran para nabi. Ya. Namun setelah masa pembuangan, literatur apokaliptik mulai berkembang dan mencapai puncaknya pada periode antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yakni antara tahun 210 sebelum Masehi sampai tahun 200 Masehi, jadi sekitar 400 tahun. Itu puncaknya. Yakni pada masa orang-orang Yahudi dijajah oleh bangsa lain, khususnya bangsa Romawi waktu itu. Next lagi. Setelah itu, Yohanes mengaitkan tulisannya dengan nubuat. Misalnya pasal 1 ayat 3, pasal 22 ayat 7, dan selanjutnya. Misalnya Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Ia juga menghubungkan dirinya dengan para nabi. Lihat pasal 10 ayat 7, 11 ayat 18, 22 ayat 9. Pasal 22 ayat 9 dikatakan, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudaramu para nabi. Ini perkataan malaikat Tuhan yang menyatakan nubuat itu kepada Yohanes, pada Rasul Yohanes. Ya, itu ada kata nabi di situ. Ya, next lagi. Ya, aniaya yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes, seorang penguasa Syria waktu itu ya, terhadap orang Yahudi yang terjadi tahun 175 sampai 164 sebelum Masehi, adalah peristiwa yang sangat menyesakkan mereka setelah masa pembuangan. Masa pembuangan beberapa abad sebelumnya itu ke Babel ya. Antiochus Epiphanes itu melarang orang Yahudi menjalankan agama mereka dengan ancaman hukuman mati. Bahkan satu hal yang sungguh nekat. Patung dewa kafir ditaruh di bait Allah. Itu atas suruhan Antiochus Epiphanes. Ya. Lalu muncullah pemberontakan Makabius. Ini pahlawan yang dikenal dalam bangsa
dalam sejarah Israel. Pemberontakan Makabius yang menghasilkan visi-visi apokaliptik. Lalu pada abad 1 Masehi, pemerintahan Nero dan Domitianus dari Romawi itu, mereka lah yang mendera umat Tuhan. Itu orang Kristen. Juga karena hal itu, maka banyak visi apokaliptik yang terjadi pada zaman itu. Next slide. Nah, sekitar abad kedua Masehi, orang-orang Kristen yang melarikan diri dari murka pemerintahan Romawi mulai memahat yang namanya Soft Tufal Rock. Ini Bukit Karang ya. Di daerah pinggiran kota Roma dan kota-kota lainnya. Sudah lihat gambar ini. Bukit Karang. Ya. Kemudian dibuat semacam tempat tinggal bagi orang-orang Kristen waktu itu yang dikejar-kejar karena mau dianiaya. Mereka, yaitu orang-orang Kristen, memahat lorong-lorong dan kamar-kamar yang dulunya pernah dipakai oleh orang-orang Romawi sebagai kuburan guna dijadikan tempat persembunyian bagi orang Kristen. Dulunya orang Romawi memakai tempat itu sebagai kuburan, ya. Dan jangan lupa, kuburan bagi orang Romawi dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Ya. Ketika orang-orang Kristen dikejar-kejar, mereka memakai tempat kuburan itu, ya, yang terdapat di bukit-bukit itu, dan dijadikan tempat persembunyian. Karena bagi orang Romawi, kuburan adalah tempat yang sakral, sehingga orang Kristen yang bersembunyi di situ amanlah mereka, ya, terhadap serangan dan kejaran daripada orang Romawi. Next lagi. Bagi masyarakat Romawi, kuburan dianggap keramat, sehingga tempat tersebut aman bagi persembunyian umat Tuhan. Jumlah mereka bertambah banyak, sehingga membuat suatu jaringan yang luasnya bisa mencapai 600 ekor. 600 itu luasnya sekitar 600 kali 4.050 meter persegi. Jadi luasnya itu sampai 2.430 meter, 2.430.000 meter persegi dengan gang-gang dan kamar-kamarnya. Ya. Tempat tersebut disebut sebagai katakom bahasa Inggris. Kalau kita bahasa Indonesia menyebutnya katakombe. Ya, ini silakan sudah kalau ada kesempatan pergi ke daerah Roma, sudah akan lihat katakom yang digunakan sebagai tempat persembunyian bagi umat Tuhan 2000 tahun yang lalu. Ya. Katakombe adalah sebuah ruangan atau jalan di bawah tanah yang biasanya digunakan untuk keperluan religius. Biasanya merupakan kuburan bawah tanah yang terletak di berbagai kota Kekaisaran Roma, khususnya di kota Roma itu sendiri. Itulah makna katakom. Ya. Oke, next lagi. Ya, katakombe itu digunakan juga sebagai tempat kebaktian yang aman bagi umat Tuhan. Tidak diragukan, banyak waktu digunakan mereka untuk membuat lukisan-lukisan di dinding katakombe itu. Mereka buat lukisan-lukisan. Ya. Sudah lihat gambar ini. Ini lukisan mereka ini. Ya, di dinding katakombe itu. Lagu-lagu him dan pujian dilukis di dinding. Juga terdapat gambar Daniel di gua singa. Ya. Dan Nabi Musa memukul bukit batu untuk menyatakan keselamatan dari Allah bagi umatnya. Ini hanya 2 contoh, padahal banyak lagi. Lukisan-lukisan yang dibuat oleh umat Tuhan ketika mereka dikejar-kejar itu. Ya. Dan mereka bersembunyi di katakombe itu. Ya. Next lagi. Tulisan Kurios Yesus dalam bahasa Yunani, ya, Yesus Tuhan, masih terlihat. Gambar ikan atau bahasa Yunani iktus adalah singkatan dari Yesus Kristus, anak Allah juru selamat. Sudah lihat ada gambar ikan di situ.
Itu iktus dalam bahasa Yunaninya. Artinya Yesus Kristus, anak Allah Juru Selamat. Masih terlihat di dinding-dinding katakombe sampai sekarang ini. Ya. Oke, next lagi. Jika kuburan dipakai sebagai tempat persembunyian, lalu di mana tempat untuk mayat-mayat itu? Kan sudah dipakai untuk sebagai tempat persembunyian umat Tuhan. Sekarang di manakah tempat untuk mayat-mayat tersebut? Mereka melobangi lagi, umat Tuhan melobangi lagi dinding-dinding batu untuk mayat-mayat dan menutupnya dengan marmer. Ya sudah lihat dalam gambar itu ya. Jika pemakaman sudah penuh, mereka menggali lagi lubang di bawah kuburan yang sudah ada. Ya, mereka luar biasa kerja keras itu ya. Orang Kristen yang berani dianiaya dan rela menyerahkan segalanya untuk iman, mereka punya prinsip. Jika Allah berkehendak untuk tidak menghentikan angin ribut, maka Ia pasti akan memberi damai di dalam hati anak-anaknya. Berarti dari kalimat ini, umat Tuhan pada waktu itu siap untuk mati martir. Jika Allah berkehendak untuk tidak menghentikan angin ribut, maka Ia pasti akan memberikan damai di dalam hati anak-anaknya. Luar biasa ya. Next lagi. Seorang filsuf Yunani, seorang ahli dalam bidang pendidikan, Pitagoras dari Yunani, yang hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, memulai suatu sistem angka dalam agama. Ia mengekspresikan ide-ide agamawinya dengan angka-angka. Lalu sistem tersebut tersebar sampai ke dunia timur, sejauh ke Cina dan India. Ini latar belakangnya ya. Jadi Pitagoras. Angka-angka dipakai untuk mengekspresikan ide-ide agamawi karena baginya, bagi Pitagoras, perbendaharaan kata-kata masih terbatas waktu itu. Misalnya, next lagi. Oke. Misalnya angka 1 dipakai sebagai lambang kesatuan. Unik, sendiri, tidak bergantung, dan berada pada dirinya. Itu makna simbol dari angka 1. Angka 2 bermakna kekuatan. Suatu konfirmasi, kuasa yang lebih besar. Itu 1 plus 1. Ya. Angka 3 menunjuk kepada bilangan ilahi. Nah, kita bandingkan dengan kekristenan, Tritunggal. Ya. Ternyata hal ini juga berlaku di agama-agama lainnya. Ya, angka 3 itu. Ketika mau bicara tentang yang ilahi, divine itu, mereka gunakan angka 3 dan tidak menyebutkan nama dewa atau dewi mereka. Jadi mereka sebutkan angka 3. Angka 4 melambangkan bumi atau kosmos. Pada waktu lalu, orang menganggap bumi ini memiliki 4 sudut, 4 mata angin, dan arah. Itu makna angka 4. Next lagi. Angka 5 yang kemudian didobelkan menjadi 10 menyatakan kekompletan manusia. Bandingkan 10 hukum Taurat dan perumpamaan 10 gadis. Ya. Angka 5 yang kemudian didobelkan menjadi 10 itu. Ya. Menyatakan kekompletan manusia. Angka 7 berasal dari angka 4. Bumi atau kosmos ya ditambah dengan 3 bilangan ilahi. Ya. Yang melambangkan kekompletan sempurna melalui persatuan bumi dan surga. Yaitu angka 7. Makna angka 7. Ya. Angka 7 kali 10 yaitu 70 menyatakan bilangan suci. Bandingkan Yesus mengutus 70 murid dan memerintahkan untuk mengampuni 70 kali 7. Itu angka 70 menyatakan bilangan yang suci pada waktu itu. Ya.
Kitab Septuaginta, yaitu terjemahan perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani pada waktu itu ya. Itu dilakukan oleh 70 penerjemah. Nah, sebenarnya yang menerjemahkan Septuaginta itu adalah 72 orang. Namun kemudian disebut 70 saja. Ya, karena makna simbolis itu. Ya. Next lagi. Angka 7 adalah angka kesudahan atau komplit. Angka 7 berasal dari angka 4. Angka 4 itu menunjuk pada bilangan dunia, ditambah dengan 3, bilangan ilahi. Angka 7 menunjuk pada segalanya. Maksudnya roh dan bendawi. Roh dan benda. Angka 7 muncul 54 kali di dalam kitab Wahyu. Ya, jadi angka 7 itu muncul nggak sembarangan, 54 kali dalam kitab Wahyu. Yang penuh dengan simbol ini. Ya. Angka 3,5 adalah bilangan 7 yang dibagi 2. Menunjuk pada bilangan yang berbahaya atau jahat. Yaitu angka 3,5 mempunyai makna demikian. Ya. Sedangkan angka 6 adalah bilangan sempurna 7 yang berkurang 1. Jadi itu menunjuk pada ketidaksempurnaan. Angka 6 adalah bilangan jahat, kemenangan yang tidak komplit, malapetaka, kemampuan untuk menjadi besar, tapi gagal mencapainya. Jadi jangan kaget kalau sudah melihat dalam kitab Wahyu, angka 666 yang menunjuk pada pribadi yang melawan Kristus itu angka 6 mempunyai simbol bilangan jahat, kemenangan yang tidak komplit, malapetaka, kemampuan untuk menjadi besar tapi gagal mencapainya. Jadi saudara perlu ngerti dulu akan makna simbol ya. Angka-angka dari simbolis itu ya. Oke, selanjutnya next lagi. Angka 3,5 menyatakan ketidakkomplitan dan ketidakpuasan. Bilangan favorit lainnya adalah angka 10 yang menyatakan manusia. Ya. Jika seorang manusia memiliki 10 jari tangan dan kaki, maka ia disebut manusia komplit dan tidak buntung disebutnya. Ya. Angka 12 menunjuk pada agama yang terorganisir. Bilangan ini berasal dari angka 3 kali 4, jadi 12. Agama yang terorganisir. Ya. Bandingkan 12 suku Israel, 12 rasul. Ya. Jadi kalau kita baca ini baru kita tahu, kenapa ya? Kenapa Tuhan memilih 12 suku Israel dan 12 rasul? Ya, karena ada makna simbolisnya. Ya. Oke, next lagi. Penggunaan angka-angka punya makna sangat penting bagi masyarakat Yahudi waktu itu. Karena terdapat konsep-konsep tertentu yang menyertainya. Misalnya angka 1 bermakna kesatuan atau eksistensi individual. Angka 2 menandakan kekuatan, suatu konfirmasi kekuatan yang lebih besar, yaitu 1 plus 1 sama dengan 2. Konfirmasi. Angka 3 menunjuk pada bilangan ilahi. Kita ingat Trinitas. Angka 4 menunjuk pada dunia atau kosmos. Bandingkan ya. Pada waktu itu masyarakat kuno kenal yang namanya 4 sudut bumi. Waktu itu mereka belum tahu bahwa dunia ini bulat ya. Tapi waktu itu mereka pikir bumi ini macam persegi saja. Makanya disebut ada 4 sudut bumi. Jangan lupa ada 4 mata angin. Itu makna simbolis daripada angka 4 itu. Next lagi.
Angka 5 jika didobelkan jadi 10 yang menyatakan kekompletan manusia. Bandingan 10 hukum Taurat, perumpamaan 10 gadis, ya, dalam Matius 25 ayat 1. Angka 6 bilangan yang jahat, ya, kemenangan yang tidak komplit, malapetaka, kemampuan untuk menjadi besar tapi meleset, yaitu angka 6 berasal dari 7 kurang 1 kan. Oke. Bilangan 666 yang kita baca dalam Wahyu 13 ayat 18 adalah lambang dari ketidakkompletan yang dilipat gandakan. 666. Ya. Oke. Angka 7 adalah angka dunia yang sempurna. Yang terdiri dari angka 4 yang menyimbolkan dunia ditambah 3 bilangan ilahi. Ya, menyatakan kekompletan yang sempurna melalui suatu kesatuan bumi dan surga. Oke, next lagi. Nah, angka 70 dianggap sebagai bilangan suci. Yesus mengutus 70 muridnya. Lihat Lukas 10 ayat 1. Perintah untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 22. Dan 70 orang penterjemah Septuaginta yang kita sudah sebutkan tadi ya, LXX, PL dalam bahasa Latin. Maaf, PL dalam bahasa Yunani. Oke. Angka 3,5 menyatakan ketidakkompletan, suatu ketidakpuasan. Angka 12, 3 kali 4, simbol dari agama yang terorganisir. Ya, kita lihat lagi 12 suku Israel, 12 rasul, 12 gerbang dalam Wahyu 21 ayat 21. Simbol dari agama yang terorganisir. Sedangkan angka 1000 menyatakan kekompletan, bilangan pada akhirnya, ultimate number. Jadi kalau kita lihat dalam Wahyu 20 dikatakan kerajaan 1000 tahun. Ya, itu mempunyai simbol satu kerajaan Allah yang makna waktunya, ya, yang panjangnya itu yang dinilai oleh Allah sebagai bilangan yang komplit. Ya, jadi kita tidak bisa menilai itu dari segi letter luck 1000 dari tahun berapa sampai tahun berapa, tidak. Tapi itu ditulis dalam kitab Wahyu yang penuh dengan simbol, yaitu angka 1000 berarti menyatakan kekompletan, bilangan pada akhirnya, ultimate number. Itu maknanya. Oke, next lagi. Selain angka-angka, simbol-simbol juga memakai kota-kota, senjata-senjata, binatang-binatang, burung-burung, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mengajarkan kebenaran yang penting secara dramatis, tapi bersifat rahasia. Karena memakai simbol-simbol. Hanya orang dalam yang ngerti simbol-simbol ini. Itulah tujuan daripada kitab Apokaliptis diberikan. Karena waktu itu umat Tuhan sedang dikejar-kejar dan dianiaya. Sehingga mereka perlu mempunyai bahasa-bahasa yang hanya dimengerti oleh kaum intern saja. Ya, makanya disebut sebagai, makanya dipakailah bahasa-bahasa simbol. Ya, oke. Beritanya sangat mendesak untuk disampaikan karena memberi pengharapan dan keberanian bagi yang sedang menghadapi berbagai aniaya waktu itu. Ya. Oke, next lagi. Minimal ada 7 kebenaran di dalam kitab Wahyu yang perlu kita ingat. Apa itu 7 kebenaran dalam kitab Wahyu itu? Pertama, kedaulatan Allah. Allah berdaulat. Manusia punya daulat, punya kedaulatan cuma terbatas. Allah yang mempunyai kedaulatan dari kekal sampai kekal. Ya. Itu kebenaran pertama. Kebenaran kedua adalah ketuhanan Yesus Kristus. Yesus 2000 tahun yang lalu pernah menjelma, sang firman Allah menjelma jadi daging. Hidup, ya, dan menjadi hamba, ya.
bahkan rela mati di salib, dan kemudian dia bangkit dan tidak mati lagi. Dan ketika beliau bangkit, dalam Filipi 2 dikatakan, Allah Bapa memberikan dia nama dari segala nama. Supaya setiap lutut bertelur dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 11. Ya. Sentralitas dari komunitas orang-orang suci dalam sejarah manusia. Itu yang bagian C. Ya. Makna, kita perlu tahu makna kata sejarah. Kita tahunya sejarah. Dalam bahasa Inggris dikatakan history. Sadarkah kita kata history dari kata his story. Cerita tentangnya, cerita darinya. Dari siapa? Tentang siapa? Ya tentang Yesus. Makanya kita hidup dalam tahun 2025 setelah Masehi, setelah kelahiran Yesus, 2025. Jadi itulah sebagai suatu perbedaan antara sebelum Masehi dan sesudah Masehi, yaitu kelahiran Yesus itu. Puji Tuhan. Oke, kemudian yang kelima, krisis. Next. Krisis di dunia yang berkelanjutan, yakni pertarungan antara yang baik dan jahat, yang pada akhirnya dimenangkan oleh sang kebenaran pada hari kiamat. Kalau sekarang kadang-kadang orang benar dianiaya, ya orang benar malah difitnah, diperlakukan yang tidak adil. Oke, nggak apa-apa, sabar saja. Tetap melakukan segala apa yang menjadi tugasmu. Ya. Tetap mengatakan kebenaran, tetap melakukan kebenaran. Nanti pada akhirnya sang kebenaran akan menang. Ya. Krisis dunia yang berkelanjutan ini pertarungan antara yang baik dan jahat. Nah, kalau kita lihat kita pergi misalnya ke Bali, ya, itu ada kain yang banyak dililitkan di patung-patung mereka. Ya. Pada waktu upacara adat, biasanya mereka memakai kain dengan dua warna, hitam dan putih. Itu mempunyai makna yang jelas bagi mereka, yaitu dualisme. Dari kekal sampai kekal, selalu ada pertarungan antara yang baik dan yang jahat. Antara yang putih dan yang hitam. Kadang-kadang yang putih yang menang, kadang-kadang yang hitam yang menang. Ya, itu dualisme menurut pandangan orang-orang Hindu, ya, khususnya masyarakat Bali. Kalau kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen beda, ya. Yang dari kekal sampai kekal bukanlah putih dan hitam, bukan. Yang dari kekal sampai kekal adalah Allah sendiri, Allah Tritunggal itu. Iblis dulunya pernah dicipta oleh Tuhan sebagai malaikat Tuhan. Lalu pada suatu kali, tidak ditulis kapan itu, pada suatu kali sang malaikat Tuhan itu, sang Lucifer itu, jatuh ke dalam kesombongan. Dia ingin menyamai Allah. Lihat dalam kitab Yesaya pasal 14 ya. Lalu Allah yang maha suci dan sang pencipta menghukum Lucifer karena muncul kesombongan dalam hati Lucifer. Sehingga dihukum ke dunia, ke bumi. Lucifer dan para malaikat-malaikat yang menjadi bawahannya. Ya. Kemudian dicampakkan ke bumi dan menjadi roh-roh jahat. Berapa jumlah mereka? Tidak disebutkan jumlahnya. Ya. Jadi iblis atau Lucifer yang jatuh itu hanya satu. Ya. Yang banyak adalah the daimonia. Daimonia. The demons itu. Ya. Jadi kalau kita ditanya berapa banyak iblis? Iblis itu cuma satu. Jenderalnya. Yang dulu namanya Lucifer. Yang banyak adalah yang merasuk orang-orang, yang merasuk manusia adalah roh-roh jahat. Ini penting sekali. Oke. Tapi pada akhirnya peperangan yang baik dan jahat akan dimenangkan oleh sang kebenaran pada hari kiamat nanti. Iblis dan roh jahat akan dicampakkan ya ke dalam lautan api yang menyala-nyala yang kekal itu. Ya. Itu kita melihat. Yang berikutnya, pengadilan oleh Tuhan pada akhirnya. Ya, memang ultimate. Pada akhirnya Tuhan akan mengadili semua orang. Ya, termasuk sebelumnya akan mengadili
iblis dan roh jahat. Dan sebenarnya umat Tuhan juga akan dihakimi, diadili oleh Tuhan. Tetapi bukan untuk menentukan selamat atau tidak. Ya, karena kita diselamatkan berdasarkan anugerah Tuhan saja. Yang percaya pada Yesus diselamatkan berdasarkan anugerah Tuhan saja. Tapi kita akan dihakimi oleh Tuhan. Itu hal yang penting. Ya. Kita diselamatkan berdasarkan anugerah karena kita percaya beriman pada Yesus. Tapi kita akan diadili berdasarkan apa yang kita perbuat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Ya, oke, saudara sekalian. Dan yang terakhir, tujuan pasti dari sejarah, yakni kerajaan Allah. Dinyatakan secara fisik ya, di bumi ini. Jadi kalau kita lihat pasal 21 dan 22 dalam kitab Wahyu, itu setelah penghukuman iblis dan roh jahat dan juga orang-orang jahat ya ke lautan api yang menyalanya, maka Tuhan datang ya bersama Tuhan turunkan Yerusalem baru. Yerusalem baru tuh tidak seperti Yerusalem sekarang ini. Yerusalem baru tuh besar sekali. Nanti kita akan lihat membacanya, mempelajari dalam kitab Wahyu 21 dan 22. Besar sekali. Dan cukup untuk membuat semua umat Allah yang pernah hidup di dunia. Baik sebelum Masehi maupun sesudah Masehi sampai Yesus datang kedua kali. Itu namanya The New Jerusalem. Yerusalem baru menurut kitab Wahyu. Ya. Itulah tujuan pasti dari sejarah, yakni kerajaan Allah yang dinyatakan secara fisik di bumi. Terus kalian, kita perlu belajar pendahuluan dari kitab Wahyu ini. Ya. Kita kalau bagi saudara yang belum belajar yang bagian pertama, silakan membuka yang bagian pertama. Ini adalah bagian kedua, pendahuluan introduksi kitab Wahyu. Ya. Dan berikutnya kita akan mempelajari kitab Wahyu pasal demi pasal. Ya. Semoga jadi berkat bagi saudara sekalian. Saya ingin mengajak saudara menyanyikan satu lagu. Lagu yang sudah lama. Next, coba. Next. Ya, lagu ini udah lama. Saya tahu lagi ini waktu saya masih remaja. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Bersama-sama saudara sekalian. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita berdoa. Yang bersyukur untuk kesempatan kami boleh kembali belajar tentang kitab Wahyu dalam introduksi bagian kedua ini. Biar Roh Kudus, Roh Hikmat membimbing kepada setiap kami yang mendengar dan menonton acara ini, supaya kami semakin ditambahkan, dikuatkan iman kami, diteguhkan iman kami untuk setia iring Tuhan, setia melayani Tuhan, setia menjadi saksi Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini. Dengarkan doa kami, berkati siaran ini Tuhan, yang menjadi seorang berkat bagi banyak orang lewat online ini. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya.